Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Omsia Komalasari, perwakilan dari kelompok 5, izin untuk memandu presentasi dalam video kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Mutakin MPD dan Ibu Astrianti Masud SSI MPD. Dalam video kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis telaah buku ajar biologi tingkat SMA. Dan tak lupa anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Hasan Alpariji dengan NIM 11920600042. Yang kemudian ada Dini Nur Amalia dengan NIM 11920600028. Kemudian ada Hadi Kusuma dengan NIM 11920600074. Dan tak lupa saya sendiri yakni Omsiah Komalasari dengan NIM 1192060. Dalam presentasi kali ini, kelompok 5 akan menganalisis yang pertama analisis atau telaah buku ajar biologi kelas 10 dan yang kedua analisis atau telaah buku ajar biologi kelas 11 dan analisis atau telaah buku ajar biologi kelas 12. Sebelum kita memasuki materi hasil analisis buku ajar biologi kelas 10, 11 dan 12, di sini saya akan menjelaskan apa itu buku teks. Buku teks adalah buku acuan yang wajib digunakan oleh satuan pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran di dalamnya dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, peningkatan, kepekaan dan kemampuan estetis, kinestetis, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan Indonesia terutama. Kemudian buku teks adalah komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran karena dirancang untuk penggunaan di kelas yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Kemudian, konsep buku teks yakni kurikulum 2013. Intinya dari itu ialah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kemudian titik beratnya dalam mempelajari atau membaca buku teks atau buku pengajaran yakni bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh setelah mereka membaca buku teks tersebut, sehingga mereka mengetahui setelah menerima materi pembelajaran. Dalam menganalisis buku teks, ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, kelayakan isi. Di sini, apakah materinya sesuai dengan KD? Kemudian adanya keakuratan materi, tersajinya soal atau contoh, gambar, tajuk, dan tugas-tugas yang tercantum dalam materi tersebut. Kemudian adanya penyajian. Penyajian di sini yakni adanya gambar sebagai pembangkit motivasi atau pendahuluan sebelum memasuki isi. Kemudian adanya materi yang dapat memahami, membedakan, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan lain-lainnya. Kemudian adanya antar halaman. Selanjutnya adanya kegrafikan. Kemudian adanya bahasa. Bahasa yang di sini apakah dalam materi atau isi buku tersebut penggunaan bahasanya baik dan benar secara EYD. Kemudian ada pengembangan antar paragraf. Dan yang terakhir adanya tata atau cara penulisan yang baik. Baiklah, memasuki materi selanjutnya yakni hasil analisis buku ajar biologi kelas 10. Di sini menggunakan
buku hasil karya Sri Widayati, Siti Nurrohmah, dan Jubedi. Judul buku yakni Biologi SMA MA kelas 10. Penerbitnya yakni Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Tahun terbit yakni 2009 dan jumlah bab yang tersaji atau di dalam buku ini yakni berjumlah 10 bab. Hasil analisis buku ajar yang pertama yakni bab 1, biologi dan peranannya dalam kehidupan. Nah, kelayakan isi dalam bab ini sesuai dengan kompetensi dasar, yakni menjelaskan ruang lingkup biologi, yakni adanya permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Kemudian melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kinerja. KI dalam materi kali ini rasa ingin tahu sebagai manusia terhadap sesuatu tentang makhluk hidup di sekitar. Kekuatan materi yang mendukung pada bab ini meliputi biologi sebagai ilmu, termasuk pengertian, metode, dan perkembangan, dan ruang lingkup dan peranannya sebagai objek permasalahan, cabang-cabang, manfaat, dan bahaya. Nah, kelayakan isi di sini tersajinya ulangan harian, uji kompetensi sebagai evaluasi pembelajaran dan dilengkapi dengan gambar yang menarik serta tabel untuk memudahkan siswa memahami materi pada bab 1 ini. Kemudian bahasa, penggunaan bahasa yang cukup baik karena ada beberapa kata yang kurang tepat penempatannya dan penggunaannya. Contohnya, akibat di awal paragraf seharusnya dampak, sehingga kata pelengkapnya dapat berkolerasi dengan baik. Nah, pada materi bab 1 ini menggunakan kutipan baik deduktif maupun induktif. Selain itu, ditemukan beberapa penggunaan nama ilmiah dicetak miring, contohnya Bacillus anthracis merupakan salah satu bakteri yang dapat menularkan penyakit antraks. Penyajian. Sebelum memasuki isi materi, terdapat gambar sebagai motivasi siswa untuk mempelajari materi ini. Penyajian materi tidak ditemukan yang menggunakan kata membedakan pemanfaatan biologi di berbagai bidang kehidupan. Kemudian adanya kegrafikan. Nah, ukuran buku ini yakni 21,0 kali 29,7 atau A4. Dalam cover tidak terdapat tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Namun terdapat tulisan pada cover yakni Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Indonesia. Selain itu tidak terdapat logo atau tulisan kurikulum 2013 revisi buku teks yang bertempat di sebelah kanan cover. Selain itu, judul ditulis lebih besar menggunakan huruf kapital dibandingkan tulisan lain, sehingga memudahkan saat kita membaca buku ajar bahwa oh ini buku ajar biologi seperti itu. Gambar yang digunakan pada ilustrasi di dalamnya tidak mengganggu judul, dalam covernya, namun gambar atau tabel dan diagram penggunaan mengganggu pada isi teks buku tersebut. Nomor halaman tidak konsisten. Di sini nomor halaman tidak konsisten karena terdapat kiri dan kanan. Seharusnya saat penomoran buku tuh kiri seterusnya sampai akhir. Daya keterbacaan pada buku ini tidak mudah untuk dipahami sehingga menimbulkan siswa kurang memahami isi materi. Pada bab 2 ini, yakni tentang virus dan peranannya dalam kehidupan, materi sesuai dengan KD pada silabus yakni menganalisis struktur
replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kekuatan materi dalam bab ini yakni meliputi asal mula penemuan virus dan ciri-ciri virus, macam-macam virus, dan peranannya dalam kehidupan. Kemudian penyajian atau kelayakan isi materi ini dilengkapi dengan gambar struktur virus, tabel pengelompokan virus, uji kompetensi sebagai evaluasi pembelajaran dan ulangan harian. Bahasa yang digunakan dalam bab ini baik, adanya pengembangan setiap paragraf, kemudian penggunaan kutipan dalam materi ini atau bab ini tidak ditemukan. Kemudian penggunaan nama ilmiah ditandai dengan cetak miring sehingga mudah diingat. Contohnya virus rubella merupakan virus yang menyebabkan penyakit campak Jerman atau rubella. Penyajian materi dilengkapi dengan gambar sebagai pendahuluan yang membahas salah satu contoh penyakit yang sering menerjang manusia yakni influenza, sehingga mengajak siswa untuk mengenal lebih dekat tentang virus. Mengapa virus influenza dapat menyerang manusia seperti itu. Ditemukan isi materi yang mengajak siswa atau pembaca untuk mengidentifikasi ciri-ciri virus dan membedakan struktur virus dengan makhluk hidup lainnya. Pada bab 3, organisme prokariotik dan peranannya dalam kehidupan. Isi materi ini sesuai dengan KD pada silabus, yakni mengidentifikasi struktur cara hidup, reproduksi, dan peranan bakteri dalam kehidupan, serta menyajikan data tentang ciri-ciri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Kekuatan materi ini didukung oleh pembahasan yakni tentang organisme prokariotik, yakni meliputi ciri-ciri, struktur reproduksi, pengelompokan organisme prokariotik, aksebakteria, dan eubakteria, serta peranannya. Nah, kelayakan isi di sini didukung oleh tersedianya gambar struktur tubuh organisme prokariotik, tabel perbedaan organisme prokariotik dan eukariotik. Kemudian kelayakan isi juga dilengkapi adanya diskusi, uji kompetensi, percobaan dalam mengisolasi bakteri dari lingkungannya dan mengamati koloninya. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam bab ini baik dan benar. Pengembangan paragrafnya baik, ditemukan penggunaan kutipan yang berjumlah 2 kutipan di akhir paragraf. Penggunaan nama ilmiah ditandai dengan cetak miring atau tebal, contohnya Sulfolobus sp merupakan kelompok organisme prokariotik yang dapat hidup di lingkungan panas. Kemudian penyajian materi dilengkapi dengan pendahuluan dengan tujuan agar mengenal kelompok makhluk hidup yang disebut prokariotik. Terdapat materi yang menginstruksikan dan mengklasifikasikan jenis makhluk hidup ke dalam berbagai kelompok dan peranannya dalam kehidupan manusia. Pada bab 4, yakni protista dan peranannya dalam kehidupan. Kelayakan isi di sini materi sesuai dengan KD pada silabus, yakni mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kelas, dan mengaitkannya dalam kehidupan manusia. Isi materi atau kelayakan isi didukung oleh materi, yakni ciri-ciri umum protista, yakni pengertian seperti itu. Kemudian klasifikasi protista, yakni adanya protista menyerupai hewan atau protozoa, protista menyerupai tumbuhan atau alga, dan protista menyerupai jamur, serta peranannya protista dalam kehidupan, baik menguntungkan maupun merugikan. Kelayakan isi dilengkapi dengan gambar struktur amuba maupun gambar-gambar protista, baik protozoa, alga maupun jamur. Kemudian sistem organela Paramecium merupakan salah satu contoh spesies yang berada dalam protista.
anggota ciliate, dan lain-lain. Sehingga pendukung materi yang disajikan mudah dipahami oleh pembaca maupun siswa. Adanya percobaan yang menginstruksikan siswa untuk menemukan protista di dalam air gitu. Kemudian adanya uji kompetensi dan ulangan harian sebagai evaluasi pembelajaran. Penggunaan bahasa dengan baik, benar, pengembangan paragraf baik dan benar, namun tidak terdapat kutipan. Berbeda dengan bab sebelumnya, 1, 2, dan 3, terdapat kutipan, namun di sini tidak terdapat kutipan. Penggunaan nama ilmiah ditandai dengan cetak miring, contohnya Paramecium, merupakan anggota ciliate yang terkenal bentuknya seperti sendal. Untuk penyajian, dilampirkan pendahuluan bahwa penggunaan rumput laut sebagai pelengkap minuman seperti es campur, sehingga mendorong pembaca untuk mengetahui materi seperti apakah yang akan dibahas selanjutnya. Penyajian materi yang mengajak pembaca atau siswa untuk mendeskripsikan ciri-ciri umum protista, klasifikasi protista, membedakan pilum berdasarkan pigmen zat warna yang dominan pada tubuh, membedakan jamur air dan jamur lendir, serta membedakan protista yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Baik, selanjutnya untuk bab 5 yaitu kingdom fungi dan peranannya dalam kehidupan. Untuk kelayakan isi, materi sesuai dengan KD dan KI, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kelengkapan materi, yaitu ciri-ciri jamur, dimulai dari struktur, cara hidup atau habitat, dan cara reproduksi pada jamur. Klasifikasi jamur dari Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina, serta peranan dalam kehidupan. Adanya uji kompetensi, ulangan harian, serta percobaan untuk mengamati perbedaan jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi dan percobaan uji fermentasi bahan makanan dengan jamur. Dan terakhir, terdapat gambar dari masing-masing fungi, proses perkembangbiakan, dan siklus hidup jamur. Lalu untuk bahasa, penggunaan bahasa baik dan benar, pengembangan paragraf yang baik dan benar, tidak terdapat kutipan di dalam isi materi, nama ilmiah sudah cetak miring, contohnya Saccharomyces cerevisiae, yaitu merupakan jamur yang bersel tunggal yang terdapat pada ragi. Lalu untuk penyajian, pendahuluan mengenai jamur yang berada di sekitar rumah, kebun, atau tempat-tempat yang teduh dan lembab saat musim hujan. Materi membedakan cara reproduksi jamur secara seksual dan aseksual. Lalu untuk bab 6 tentang keanekaragaman hayati. Untuk kelayakan isi, materi telah sesuai dengan KD dan KI, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Untuk kelengkapan materi meliputi konsep keanekaragaman hayati dimulai dari gen, jenis, dan ekosistem, lalu keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu persebaran tumbuhan dan hewan, manfaat dan permasalahan, serta klasifikasi makhluk hidup, tujuan, manfaat, proses, hasil, tata nama makhluk hidup. Lalu kelayakan isi dilengkapi contoh kelompok makhluk hidup, yaitu mikroorganisme, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan, melalui gambar, adanya tabel presentasi persebaran jumlah spesies hewan ataupun tumbuhan di wilayah Indonesia. Dan terakhir, adanya tugas percobaan mengamati keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, tugas diskusi, uji kompetensi, dan ulangan harian. Untuk bahasa, penggunaan bahasa baik dan benar, pengembangan paragraf benar, nama ilmiah sudah dicetak miring. Contohnya Sorea SP, dan tidak terdapat kutipan pada isi materi. Untuk penyajian diawali dengan pendahuluan tentang keanekaragaman makhluk hidup di lingkungan sekitar, membedakan kebutuhan primer dan sekunder terhadap keanekaragaman hayati, serta adanya sistem klasifikasi tanaman tingkat tinggi. Selanjutnya bab 7 yaitu kingdom plantae dan peranannya dalam kehidupan. Untuk kelayakan isi, materi sesuai dengan KD dan KI, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Lalu kelayakan isi materi meliputi ciri umum kingdom plantae, tumbuhan lumut dimulai ciri-ciri, siklus hidup, klasifikasi pada lumut, tumbuhan paku dimulai dari ciri-ciri, siklus hidup, klasifikasi pada paku, tumbuhan berbiji dimulai dari ciri-ciri dan klasifikasi, serta peranannya dalam kehidupan.
Lalu dilengkapi pula dengan gambar, yaitu lumut dan paku, adanya tugas, percobaan mengamati perbedaan kelompok tumbuhan, dan percobaan memuat barbarium, diskusi, uji kompetensi, dan ulangan harian. Untuk bahasa, penggunaan bahasa baik dan benar, pengembangan paragraf benar, penggunaan nama ilmiah dicetak miring, contohnya Sphagnum sp atau lumut gambut merupakan kelompok lumut daun Bryopsida dan tidak terdapat kutipan pada isi materi. Untuk penyajian, pendahuluan menggambarkan bahwa dunia tumbuhan dapat dijumpai di sekitar rumah atau sekolah, membedakan tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi di sekitar rumah, dapat mengklasifikasikan lumut, dimulai lumut daun, lumut hati, lumut paku, klasifikasi tumbuhan paku, dimulai dari paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati, dan klasifikasi spermatopit atau tumbuhan biji terbuka dan tertutup. Selanjutnya bab 8 yaitu Kingdom Animalia dan peranannya dalam kehidupan. Kelayakan isi, materi telah sesuai dengan KD dan KI yaitu mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Lalu kelayakan isi dilengkapi dengan materi ciri umum dan klasifikasi hewan invertebrata, dimulai dari filum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Arthropoda, dan Echinodermata. Dan hewan vertebrata dimulai dari kelas Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Kelayakan isi dilengkapi dengan tugas uji kompetensi, ulangan harian, diskusi dan percobaan mengenai pengelompokan hewan-hewan arthropoda, serta gambar dari macam-macam hewan vertebrata dan invertebrata. Untuk bahasa, penggunaan bahasa baik dan benar sehingga mudah dipahami, pengembangan paragraf baik, nama ilmiah dicetak miring, contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati, merupakan anggota kelas Dermatoda dari filum Platyhelminthes. Tidak menggunakan kutipan pada isi materi. Untuk penyajian, terdapat pendahuluan bahwa manusia sangat erat hubungannya dengan hewan mulai dari bidang transportasi, militer, pertanian, hiburan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan. Penyajian materi pada bab Kingdom Animalia dapat mengklasifikasikan filum Porifera menjadi 3 kelas, yaitu Calcarean, Hexatinellida, dan Demospongia, serta dapat membedakan kelas Nematoda dan Nematomorpha. Selain itu dapat membedakan kelompok ikan bertulang rawan dan ikan bertulang sejati. Selanjutnya bab 9 yaitu mengenai ekosistem. Kelayakan isinya, isi materi telah sesuai dengan KD dan KI yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Keakuratan materi meliputi dari komponen ekosistem yaitu komponen abiotik, komponen biotik, dan satu-satuan makhluk hidup, dan hubungan antara komponen ekosistem yaitu aliran energi dan siklus biogeokimia. Lalu kelayakan isi dilengkapi dengan tugas percobaan, uji kompetensi, ulangan harian, dan diskusi. Selain itu kelayakan materi dilengkapi dengan gambar piramida makanan maksudnya, dan diagram alur tentang aliran energi dari satu organisme ke organisme lain. Untuk bahasa, penggunaan bahasa baik dan benar sehingga mudah dipahami, pengembangan paragraf baik, penggunaan nama ilmiah setelah dicetak miring, contohnya rat-billed woodpeckers atau sejenis burung jalak yang mempunyai hubungan simbiosis yang saling menguntungkan dengan impala atau sejenis rusa, dan tidak terdapat kutipan pada isi materi. Untuk penyajian dalam bab 9 ini diawali dengan pendahuluan bahwa pembentukan ekosistem karena adanya komponen seperti sawah, air, tumbuhan, hewan yang mempunyai peranan masing-masing. Lalu penyajian materi pada bab ekosistem dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsinya. Lanjut ke bab 10 yaitu permasalahan lingkungan dan upaya mengatasinya. Untuk kelayakan isi materi sesuai dengan KD dan KI yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, serta merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Keakuratan materi meliputi perubahan lingkungan dan dampaknya, serta upaya manusia mengatasi perubahan lingkungan. Pencemaran lingkungan dimulai dari ragam dan pencemaran lingkungan serta upaya dalam mengatasinya. Pelestarian lingkungan dan penanganan limbah, yaitu daur ulang limbah organik dan anorganik. Kelayakan materi dilengkapi dengan tugas yaitu percobaan, uji kompetensi, ulangan harian, dan diskusi. Selain itu kelayakan materi dilengkapi dengan gambar contoh kerusakan lingkungan serta tabel upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Untuk bahasa, penggunaan bahasa baik dan benar sehingga mudah dipahami, pengembangan paragraf baik, penggunaan nama ilmiah dicetak miring, contohnya
Eichbornia crassipes merupakan tanaman air yang tumbuhannya sangat cepat akibat penimbunan pupuk di perairan dan tidak terdapat kutipan pada isi materi. Untuk penyajian, dalam bab 10 ini diawali dengan contoh banjir lumpur panas merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Lalu materi pencemaran lingkungan dapat teridentifikasi karena adanya limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan minyak, serta limbah lepas pantai serta sabun atau deterjen. Selanjutnya analisis buku ajar biologi kelas 11. Untuk deskripsi bukunya, judul bukunya ini yaitu Biologi untuk SMA, MA kelas 11 peminatan. Penulisnya itu adalah D.A. Pratiwi, Sri Mariati, dan lain-lain. Penerbitnya Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, tahun terbit 2009 dan jumlah babnya ini 11. Hasil analisis buku ajar dimulai dari bab pertama yaitu sel, kelayakan isinya materi sesuai dengan KD. Bab ini juga berisi materi tentang sel sebagai unit terkecil kehidupan, perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan, membran plasma dan organel, dan mekanisme transport pada membran. Di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makhluk hidup menjalankan proses-proses hidupnya dengan sel melalui peran-peran organel yang terdapat di dalamnya serta proses-proses lain yang terkait dengan sel. Pada bab ini juga tersaji latihan-latihan, gambar sel, tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, rangkuman, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi sel dan dapat langsung mengetes kemampuannya. Selain itu dilengkapi fakta-fakta yang dapat menambah wawasan peserta didik. Lalu untuk bahasanya, penggunaan bahasa sudah baik, namun ada kata yang tidak sesuai dengan KBBI seperti kata organela yang seharusnya organel. Untuk penyajiannya, terdapat gambar dan tabel yang memudahkan dalam belajar, ditambah di awal bab itu selalu disajikan mind map atau peta konsep yang mempermudah peserta didik dalam melihat gambaran apa saja yang akan dipelajarinya. Untuk kegrafikan dari desain sampel buku ini telah sesuai dengan biologi dengan mengambil unsur hewan dan tumbuhan. Untuk layout penempatan tulisan pada sampul sudah baik, namun warna font yang berbeda kurang enak dilihat. Ukuran font untuk judul pun sudah pas, namun adanya perbedaan ukuran yaitu pada ukuran font atas dan bawah terasa kurang. Pemilihan font pun tidak terlalu berlebihan dan sangat cocok. Namun kurang suka dengan kata-kata yang tidak seharusnya dimiringkan. Namun dimiringkan meskipun tujuannya baik, yaitu untuk meng-highlight hal yang penting. Lalu bab 2 mengenai histologi tumbuhan. Untuk kelayakan isi materi ini telah sesuai dengan KD. Babnya berisi materi jaringan tumbuhan, organ tumbuhan, dan teknologi kultur jaringan. Di sini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jaringan tumbuhan. Selain itu, dapat membudidayakan tumbuhan melalui metode kultur jaringan. Pada bab ini tersaji latihan-latihan, tabel penggolongan tumbuhan dan ciri khasnya, rangkuman, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi sel dan dapat langsung mengetes kemampuannya. Selain itu dilengkapi fakta-fakta yang dapat menambah wawasan peserta didik. Namun kurangnya gambar yang relevan dengan materi yang membuat bab ini itu sedikit monoton karena hanya berisi tulisan saja. Untuk bahasa, penggunaan bahasa sudah baik dan benar, namun ada ketidakselarasan ataupun tidak konsisten pada awal yang menyebutkan ciri-ciri, yaitu pada ciri-ciri epidermis tidak dimiringkan, sedangkan pada ciri-ciri selanjutnya seperti ciri-ciri parenkim itu dimiringkan. Dan untuk penyajian, terdapat gambar dan tabel yang memudahkan dalam belajar, ditambah di awal bab disajikan mind map atau peta konsep yang mempermudah peserta didik dalam melihat gambaran apa saja yang akan dipelajarinya. Lalu untuk bab 3 yaitu histologi hewan, kelayakan isinya materi sesuai dengan KD. Bab ini berisi materi tentang jaringan hewan dan organ hewan. Di sini peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan jaringan dan organ yang digunakan hewan vertebrata untuk kelangsungan hidupnya. Pada bab ini juga tersaji latihan-latihan, gambar sel, tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, rangkuman, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik dalam mempelajari histologi hewan dan dapat langsung mengetes kemampuannya. Selain itu dilengkapi fakta-fakta yang dapat menambah wawasan peserta didik. Untuk bahasa, penggunaan bahasa sudah baik dan benar. Kata di awal paragraf yang menjorok ke dalam, namun di setiap bab selalu dimiringkan kata yang harusnya tidak usah dimiringkan. Lalu untuk penyajiannya terdapat gambar dan tabel yang memudahkan dalam belajar, ditambah di awal bab ini disajikan mind map atau peta konsep yang mempermudah peserta didik dalam melihat gambaran apa saja yang akan dipelajarinya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke bab 4 yaitu sistem gerak manusia, di mana pada kelayakan isinya yaitu materi sesuai dengan KD.
Dan bab ini berisi materi tentang rangka, otot, dan kelainan ataupun disebut dengan gangguan pada gerak. Sedangkan pada peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengapa kalian bisa bergerak. Selain juga menjelaskan kelainan atau penyakit pada sistem gerak. Pada bab ini yaitu tersaji beberapa latihan dan peta konsep yang cukup lengkap, rangkuman dan evaluasi yang mudah dimengerti oleh peserta didik, dan juga ditambah dengan fakta-fakta yang menambah wawasan peserta didik. Namun sangat disayangkan kurangnya gambar yang relevan dengan materi yang disediakan. Contohnya seperti jenis dan tulang ataupun gambar perbedaan tiap otot. Yang komponen kedua yaitu bahasa, yang mana penggunaan bahasa yang mudah baik dan benar. Kata yang di awal paragraf yang menjorok ke dalam, namun ada penggunaan titik dua yang kurang tepat, yang seharusnya untuk mendefinisikan yang diganti saja dengan kata yakni. Adapun komponen yang ketiga yaitu dalam penyajiannya, di awal bab disajikan dengan mind map atau disebut dengan peta konsep, yang mana mempermudah peserta didik dalam melihat gambaran apa saja yang akan dipelajari. Tetapi kurangnya penyajian gambar yang relevan menyebabkan hanya terdapat tulisan yang membuat penonton atau peserta didik diharuskan mencari sendiri jika ingin mengetahui gambarnya. Baik, slide berikutnya yaitu bab 5 tentang sistem peredaran darah pada hewan dan manusia, di mana pada kelayakan isinya yaitu materi sesuai dengan KD, dan babnya yaitu berisi tentang materi sistem peredaran darah hewan, sistem peredaran mamalia ataupun manusia, dan kelainan ataupun penyakit pada sistem peredaran darah. Dan juga peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peredaran darah pada tubuh. Kalian juga bisa berperan serta dalam kegiatan donor darah. Selain ini juga kalian bisa menjelaskan kelainan ataupun penyakit pada sistem peredaran darah. Dan pada bab ini juga tersaji latihan-latihan gambar yang relevan berupa tabel, rangkuman, serta evaluasi yang mudah dipahami ataupun dicerna oleh peserta didik. Selain itu juga terdapat fakta-fakta yang dapat menambah wawasan peserta didik. Selanjutnya komponennya kebahasaannya yaitu penggunaan bahasanya sudah baik dan benar, dan kata yang di awal paragraf menjorok ke dalam. Juga penulisan nama ilmiahnya sudah tepat, yaitu dimiringkan. Adapun komponen penyajiannya itu terdapat gambar dan tabel yang memudahkan dalam belajar. Ditambah lagi di awal bab disajikan mind map serta peta konsep yang memudahkan peserta didik dalam melihat gambaran apa saja yang akan dipelajarinya. Slide berikutnya yaitu bab 6, yaitu tentang sistem pencernaan, di mana pada komponen indikator kelayakan isinya yaitu materi sesuai dengan KD, dan bab ini berisi tentang zat makanan dan fungsinya, serta sistem pencernaan makanan pada manusia, dan juga sistem pencernaan makanan pada hewan pemamak biak, dan juga terdapat kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Sedangkan peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sistem pencernaan pada manusia dan hewan, yang mana pentingnya makanan bagi kita. Selain itu juga dapat mempelajari tentang kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia ataupun pada hewan. Dan juga pada bab ini juga tersaji beberapa latihan, tabel, rangkuman, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya. Dan juga dapat mengetes kemampuan, selain dilengkapi juga fakta-fakta yang menambah wawasan peserta didik, namun kurangnya pada gambar yang seharusnya ada memudahkan peserta didik dalam membayangkan proses sistem pencernaan pada hewan mama biak. Komponen kedua yaitu berupa kebahasaan, di mana penggunaan bahasa sudah baik dan benar, kata yang di awal paragraf yang menjorok ke dalam. Penggunaan nama ilmiah yang dimiringkan sudah benar, namun di setiap bab selalu memiringkan kata yang seharusnya tidak usah dimiringkan, mungkin karena alasan atau tujuan tertentu. Pada komponen yang ketiga yaitu berupa penyajian, di mana penyajian pada bab-bab ini yaitu kurangnya gambar dan tabel yang memudahkan dalam belajar. Namun di awal bab disajikan map ataupun peta konsep yang memudahkan peserta didik dalam mempelajari gambaran apa yang saja yang akan dipelajarinya.
Baik, slide berikutnya yaitu bab 7, di mana tentang sistem pernapasan, yang mana indikator kelayakan isinya yaitu materi sesuai dengan KD, dan bab ini berisi tentang materi pernapasan pada hewan dan manusia, serta kelainan pada sistem pernapasan, sehingga peserta didik dapat diharapkan menjelaskan proses pernapasan pada manusia serta hewan, dan juga dapat menjelaskan bagaimana kalian bernapas, serta dapat menjelaskan kelainan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem pernapasan. Dan bab ini juga tersaji latihan-latihan, rangkuman, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik dalam mempelajari materinya, yang juga mengakibatkan peserta didik mampu untuk menguasainya. Dan juga terdapat fakta-fakta yang dapat menambah wawasan peserta didik, dan juga hal ini tidak dibarengi dengan kurangnya gambar yang relevan dengan materi sistem pernapasannya. Sedangkan pada indikator berupa kebahasaannya yaitu penggunaan bahasanya sudah baik, benar, dan kata di awal paragraf menjorok ke dalam. Penggunaan nama ilmiah yang sudah benar yaitu bermiring, namun di setiap bab selalu memiringkan kata yang harusnya tidak usah dimiringkan. Mungkin karena sesuatu ataupun alasan tertentu. Yang ketiga yaitu indikatornya berupa penyajian, di mana kurangnya gambar dan tabel yang memudahkan dalam belajar. Namun di awal bab disediakan mind map ataupun peta konsep yang mempermudah siswa dalam melihat gambaran yang akan dipelajarinya. Baik, slide berikutnya yaitu pada bab 8 yaitu tentang sistem ekskresi, di mana pada kelayakan isinya yaitu materi sesuai dengan KD, dan bab ini berisi tentang materi sistem ekskresi pada manusia, sistem ekskresi pada hewan, dan kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi. Sedangkan pada peserta didik diharapkan dapat menjelaskan proses ekskresi manusia dan hewan. Kalian juga dapat menjelaskan bagaimana kalian berekskresi. Selain itu juga kalian dapat menjelaskan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi ini. Dan juga pada bab ini juga terdapat beberapa latihan gambar-gambar berupa struktur organ sistem ekskresi, tabel, rangkuman, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya. Dan juga terdapat fakta-fakta yang cukup menambah untuk wawasan peserta didik. Dan pada komponen kebahasannya yaitu penggunaan bahasanya sudah baik dan benar, kata di awal paragraf yang menjorok ke dalam, penggunaan nama ilmiah yang benar yaitu yang dimiringkan, namun di setiap babnya yaitu selalu memiringkan kata yang tidak usah dimiringkan ataupun mungkin karena alasan tertentu. Adapun komponen yang ketiga yaitu penyajiannya. Terdapat gambar dan tabel yang memudahkan dalam belajar, yang ditambah dengan di awal babnya itu disajikan mind map ataupun peta konsep yang memudahkan peserta didik dalam mempelajari gambaran apa saja yang akan dipelajarinya. Baik, pada slide berikutnya terdapat bab 9 dan bab 10, yaitu bab 9-nya tentang sistem regulasi dan bab 10-nya itu tentang sistem reproduksi, di mana pada penyajian komponen kebahasaan serta penyajiannya hampir sama. Sedangkan pada sistem kelayakan isinya yaitu pada bab 9 materi sesuai dengan KD, yang mana bab ini berisi tentang sistem saraf, endokrin, indera, dan kelainan atau penyakit pada sistem regulasi manusia. Sedangkan para peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sistem regulasi kalian secara baik itu saraf, endokrin, ataupun alat indera. Selain itu juga kalian dapat menjelaskan kelainan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem regulasi. Dan pada bab ini telah tersaji berupa latihan-latihan, gambar yang relevan dengan sistem regulasi, tabel, macam-macam saraf, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya. Juga ditambah beberapa fakta yang cukup untuk menambah wawasan peserta didik. Sedangkan pada bab 10 pada kelayakan isinya yaitu materi sesuai dengan KD, bab ini berisi materi tentang reproduksi tumbuhan, reproduksi mamalia, dan reproduksi manusia, dan juga kelainan pada penyakit ataupun kelainan pada sistem reproduksi.
Baik, slide berikutnya yaitu kelanjutan dari bab 10 yaitu pada kelayakan isinya, di mana peserta didik diharapkan dapat menjelaskan menstruasi, kehamilan, mengerti tentang ASI, manfaat ASI. Selain itu juga kalian dapat menjelaskan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Dan pada bab ini juga tersaji beberapa latihan gambar yang sistem reproduksi pria ataupun wanita, rangkuman, serta evaluasi yang memudahkan peserta didik untuk pelajarinya. Dan juga ditambah dengan fakta-fakta yang memudahkan wawasan peserta didik. Sedangkan pada bab 11 yaitu sistem kekebalan tubuh, di mana pada kelayakan isinya yaitu materi sesuai dengan KD. Dan bab ini juga berisi tentang materi yaitu leukosit, macam-macam sistem kekebalan, dan imunisasi. Serta peserta didik dapat diharapkan menjelaskan tentang pertahanan tubuh. Selain itu juga kalian akan berusaha senantiasa menjaga daya tahan tubuh dari serangan bibit penyakit dengan berbagai cara. Adapun komponen kebahasaannya yaitu penggunaan bahasa sudah baik dan benar, kata yang di awal paragraf yang menjorok ke dalam, penggunaan nama ilmiah yang sudah benar itu dimiringkan, namun di setiap bab selalu dimiringkan kata yang seharusnya tidak usah dimiringkan. Adapun pada penyajiannya hampir sama yang seperti sebelumnya, yaitu babnya bisa kalian baca untuk atau dengar yang sebelumnya. Selanjutnya, analisis buku Ajar Biologi kelas 12. Deskripsi buku. Judul bukunya yaitu Biologi untuk SMA atau MA kelas 12. Nah, untuk penulisnya yaitu Irnaning Tias, penerbit Erlangga, tahun terbit 2018, dan jumlah bab yaitu 9 bab. Nah, selanjutnya penilaian komponen kelayakan isi. Nah, di sini terdiri dari indikator, deskripsi, nilai, dan persentase. Nah, pada indikator yang pertama, penilaian komponen kelayakan isi yaitu ajakan untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Deskripsinya ajakan untuk mengamalkan ajaran agama harus tersurat dalam buku. Misalnya berupa keterikatan antara materi dengan keimanan peserta didik. Nah, nilainya 3, persentasenya 75. Yang kedua, ada indikator kelengkapan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, deskripsinya materi yang diuraikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nilainya 3 dan dengan persentase 70%. Nah, yang ketiga yaitu ada akurasi fakta. Deskripsinya yaitu fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, nilainya 2 dengan persentase 50%. Yang keempat yaitu ada akurasi prosedur atau metode. Deskripsinya yaitu prosedur atau metode yang disajikan dapat diterapkan dengan runtut dan benar. Misalnya pada prosedur pelaksanaan percobaan, penugasan individu maupun dengan diskusi kelompok, dengan nilai 2 dan dengan persentase 50%. Nah, yang kelima ada akurasi konsep hukum atau teori. Konsep hukum atau teori yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang biologi secara benar dan akurat. Nah, nilainya 4 dengan persentase 100%. Selanjutnya ada indikator yang keenam yaitu kesesuaian dengan perkembangan ilmu. Deskripsinya materi yang disajikan up to date sesuai dengan perkembangan keilmuan biologi terkini minimal 10 tahun dari tahun yang sedang berlangsung. Uraian contoh dan latihan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang sesuai dengan nilai 4 dengan persentase 100%. Nah, yang ketujuh yaitu ada cakupan keterampilan dengan deskripsi kegiatan yang disajikan dapat mengembangkan semua aspek keterampilan yang terkandung dalam kompetisi inti yang keempat dan kompetisi dasarnya dengan nilai 2 dan persentase 50%. Yang kedelapan yaitu aplikasi keterampilan atau kewirausahaan. Nah, deskripsinya yaitu memotivasi peserta didik bekerja keras, berpikir kreatif dan inovatif
melalui contoh-contoh aplikasi biologi di bidang industri, pertanian, kesehatan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Nilainya yaitu 2 dengan persentase 50%. Sehingga ditotalkan rata-rata persentasenya dalam buku kelas 12 penerbit Erlangga ini yaitu 65%. Nah, sekarang ada penilaian komponen penyajian. Nah, yang ke-9 indikatornya yaitu keseimbangan substansi antar bab atau subbab. Untuk deskripsinya yaitu uraian substansi antar bab tercermin dalam jumlah halaman proporsional dengan mempertimbangkan kompetisi dasar. Nilainya 2 dengan persentase 50%. Yang ke-10 yaitu ada indikatornya kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dan materi. Deskripsinya terdapat gambar, ilustrasi, atau kalimat-kalimat kunci yang memudahkan peserta didik memahami butir-butir yang disajikan dalam setiap bab. Nah, nilainya yaitu 4 dengan persentase 100%. Kemudian yang ke-11, contoh-contoh soal latihan pada bab. Nah, dalam deskripsinya yaitu di dalam bab disajikan contoh-contoh soal yang memudahkan peserta didik memahami materi dengan nilai 2 dan persentase 50%. Nah, yang ke-12 yaitu peta konsep. Indikatornya yaitu peta konsep pada awal bab dan rangkuman pada akhir bab. Nah, untuk deskripsinya yaitu 1.4.1 di awal bab ada peta konsep berupa gambaran 2 dimensi mengenai keterkaitan antara konsep yang dijelaskan dalam bab tersebut dengan nilai 4 dengan persentase 100%. Kemudian ada 14.2. Pada akhir bab diberikan rangkuman atau ringkasan yang merupakan konsep kunci bab yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat ringkas dan jelas, memudahkan peserta didik memahami keseluruhan isi bab. Nah, dengan nilai 3 dan persentase 75%. Selanjutnya indikator yang ke-13 yaitu soal latihan pada akhir bab. Nah, deskripsinya yaitu pada akhir bab diberikan contoh soal-soal latihan yang memudahkan peserta didik mengukur pemahamannya terhadap materi yang disajikan dengan nilai 2 dengan persentase 50%. Yang ke-14 yaitu indikatornya rujukan sumber acuan termasuk untuk teks, tabel, gambar, dan lampiran. Nah, deskripsinya yaitu setiap tabel atau gambar dan lampiran diberi nomor, nama atau judul sesuai dengan yang disebut dalam teks. Teks tabel, gambar, dan lampiran yang diambil dari sumber lain harus disertai dengan rujukan atau sumber acuan. Nah, dengan nilai 4, persentasenya 100%. Yang ke-15 indikatornya yaitu keterlibatan aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Dengan deskripsinya yaitu penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional dalam pencapaian kompetisi inti dan kompetisi dasar dengan nilai 2 dengan persentase 50%. Yang ke-16 yaitu indikatornya pendekatan ilmiah. Dengan deskripsinya yaitu penyajian materi dapat merangsang ke dalam berpikir peserta didik melakukan pengamatan, pengelompokan, prediksi, inferensi, melakukan eksperimen atau penelitian dengan nilai 3 dengan persentase 75%, sehingga rata-rata untuk komponen penyajian yaitu rata-rata persentasenya yaitu 60%. Kemudian penilaian komponen kebahasaan. Nah, indikator yang pertama yaitu bidang cetak dan batas tepi kertas proporsional terhadap ukuran buku. Dengan deskripsi yaitu memberikan kemudahan dan batas tepi kertas meningkatkan keterbacaan susunan teks dengan nilai 3 dengan persentase 80%. Nah, yang kedua yaitu angka halaman atau foto. Dengan deskripsinya, angka halaman urut dan penempatan sesuai dengan tata letak dengan nilai 4 serta persentasenya 100%. Nah, yang ketiga yaitu indikatornya tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf. Nah, deskripsi
maksimal menggunakan 2 jenis huruf agar tidak mengganggu dalam menyerap informasi yang ditampilkan dengan nilai 4 dengan persentase 100%. Nah, yang keempat yaitu ada indikator jenjang judul jelas dan konsisten. Deskripsinya yaitu menunjukkan urutan atau hierarki susunan teks secara sistematis sehingga mudah dipahami dengan nilai 3. Persentasenya 80. Yang terakhir yaitu yang kelima, komponen kebahasaannya yaitu goresan garis tegas dan jelas. Nah, deskripsinya menghindari salah satu pemahaman atau kurang jelasnya ilustrasi yang ditampilkan dengan nilai 4 dengan persentase 100 sehingga keseluruhan atau total rata-rata persentase pada penilaian komponen kebahasaan yaitu sekitar 92,5%. Nah, selanjutnya hasil telaah buku ajar biologi terbitan Erlangga dengan penulis Irna Ningtyas. Nah, ada 4 komponen yaitu ada kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Nah, dalam kelayakan isi, buku biologi SMA atau MA terbitan Erlangga memiliki kriteria kelayakan isi yang tergolong layak. Nah, untuk bahasanya yaitu komunikatif, lugas, koherensif, keruntutan alur, pikir, dan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, dalam buku ini memiliki kriteria kebahasaan yang tergolong tinggi. Nah, dalam penyajiannya, buku biologi SMA atau MA terbitan Erlangga ini memiliki skor penyajian sebesar 2,4 atau setara dengan 60%. Artinya buku ini memiliki bentuk penyajian yang bagus. Nah, sekarang kegrafikan. Aspek kualitas kegrafikan pada buku biologi SMA atau MA terbitan Erlangga ini pada tata letak setiap isi maupun komponen dalam buku sudah cukup bagus. Angka halaman pada buku sudah disusun sesuai pola letak halaman pada buku. Jenjang judul pada buku dibedakan dengan jelas dan goresan garis untuk setiap teks, tabel, gambar, atau ilustrasi pada buku dibedakan jelas. Serta jenis huruf yang digunakan dalam penulisan juga tidak terlalu banyak yaitu 2 jenis huruf. Nah, sekarang hasil analisis. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa hasil analisisnya yaitu pada buku biologi SMA atau MA kelas 12 terbitan Erlangga, aspek yang pertama yaitu kelayakan isi. Buku ini memiliki skor kelayakan isi sebesar 2,65 atau setara dengan 65%. Artinya, buku biologi SMA atau MA terbitan Erlangga memiliki kriteria kelayakan isi yang tergolong layak. Nah, aspek yang kedua yaitu kebahasaan. Dalam bahasa yang digunakan komunikatif, lugas, koherensif, keruntutan alur, pikir, dan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Dalam buku biologi SMA atau MA kelas 12 terbitan Erlangga ini memiliki skor kebahasaan sebesar 3,71 atau 92,5%. Artinya buku ini memiliki kriteria kebahasaan yang tergolong tinggi. Kemudian aspek ketiga yaitu dalam bentuk penyajian. Bisa dilihat dari penyajiannya, buku ini memiliki skor penyajian sebesar 2,4 atau setara dengan 60%. Artinya, buku ini memiliki bentuk penyajian yang tinggi dan bagus. Aspek keempat yaitu kegrafikan. Nah, kualitas kegrafikan pada buku biologi SMA atau MA terbitan Erlangga pada tata letak setiap isi maupun komponen dalam buku sudah cukup bagus. Angka halaman pada buku sudah disusun sesuai pola letak halaman pada buku. Nah, jenjang judul pada buku dibedakan dengan jelas dan goresan garis untuk setiap teks, tabel, gambar, atau ilustrasi pada buku dibedakan jelas. Serta jenis huruf yang digunakan dalam penulisan tidak terlalu banyak, maksimal 2 jenis huruf. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.